Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Tirta, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2022 dengan NIM 52024-22011. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang pompa injeksi tipe inline. Nah, kebetulan di samping saya ada pompa injeksi tipe inline. Di sini pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu pompa injeksi tipe inline, fungsinya itu untuk apa, komponennya apa aja, terus juga cara kerjanya apa aja. Maka dari itu simak videonya. Jadi apa itu pompa injeksi tipe inline? Pompa injeksi tipe inline adalah pompa injeksi yang digunakan pada mesin diesel, di mana bahan bakar akan dipompa menuju ke ruang bakar yang nanti akan dipompa terus mengalir dan disemprotkan oleh injektor. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada komponen-komponen pompa injeksi tipe inline. Apa saja komponen pompa injeksi tipe inline ini? Di dalamnya itu ada komponen apa aja? Mari kita simak ya teman-teman. Yang pertama ada pump unit mounting flank. Bisa dilihat di gambar. Ini merupakan pump unit mounting flank. Jadi pump unit mounting flank ini untuk memperkuat dan memperbaiki ketahanan pompa terhadap tekanan dan getaran yang dapat muncul saat pompa bekerja. Mounting flank memungkinkan pompa untuk dibongkar dan dipasang dengan mudah tanpa perlu memotong pipa. Dalam sistem flank to flank ini, pompa dapat dibongkar dan dipasang dengan cepat tanpa perlu memotong saluran dari pipa hisap dan pipa dorong. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada delivery valve. Bisa dilihat delivery valve ini. Jadi, delivery valve ini adalah suatu komponen yang berperan dalam menahan aliran balik bahan bakar, mengendalikan tekanan sisa bahan bakar, serta mencegahnya keterlambatan suplai bahan bakar saat proses penginjeksian, dan juga untuk mencegah terjadinya secondary injection yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Delivery valve terletak antara delivery chamber dan injection pipe. Jadi memastikan kelancaran proses injeksi bahan bakar dengan tepat dan efisien dan juga mudah. Untuk komponen selanjutnya ada pump barrel. Oke, bisa kita lihat pump barrel ini menyerupai pompa ya teman-teman, yang bentuknya itu memanjang. Apa sih fungsi dari pump barrel ini? Jadi fungsi dari pump barrel adalah untuk menekan bahan bakar yang menuju ke nozzle, serta membagi bahan bakar tersebut ke setiap silinder atau ruang bakar motor sesuai dengan urutan penyemprotan atau yang biasa kita kenal yaitu firing order ya teman-teman. Selanjutnya pump barrel ini juga terdiri dari plunger dan barrel yang merupakan bagian paling penting untuk proses penekan bahan bakar di dalam pressure fuel oil injection pump karena prosesnya memerlukan presisi yang tinggi dan ditempatkan dalam kondisi yang optimal. Jadi intinya tuh fungsi dari pump barrel ini untuk memompa bahan bakar menuju ke nozzle ya teman-teman. Selanjutnya
ada komponen pump plunyer. Seperti apa bentuknya? Mari kita simak. Misalnya ada pump plunyer. Bisa dilihat teman-teman bentuk dari pump plunyer ini. Jadi pump plunyer itu komponen yang berfungsi untuk mengatur dan memompa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar mesin. Plunyer ini berbentuk silinder ya teman-teman, bisa kita lihat dengan permukaan yang halus juga dan juga rata. Gerakan plunyer yang naik turun akan mengatur jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Jadi nanti plunyer itu akan bergerak naik turun dan dengan naik turunnya tersebut itu akan menyebabkan pengaturan jumlah bahan bakar. Untuk komponen selanjutnya ada control racks. Nah, seperti itu teman-teman bentuk dari control racks. Jadi fungsinya itu untuk apa sih control rack tersebut? Control rack ini berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke injektor. Control rack juga bekerja sama dengan bagian lain seperti governor dan juga control sleeve untuk pengaturan bahan bakarnya. Jadi tanpa adanya control rack ini, maka bahan bakar yang diinjeksikan tidak dapat disesuaikan dengan kondisi mesin. Jadi cukup penting ya teman-teman dengan adanya control rack ini. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada control sleeve. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gambar contoh control sleeve-nya. Jadi fungsi dari control sleeve ini untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan ke injektor. Jadi fungsinya itu gak jauh beda sama control rack ya teman-teman. Control sleeve ini berputar bebas terhadap silinder dan berhubungan dengan control rack. Dengan bergerakan control sleeve, jumlah bahan bakar yang disalurkan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan mesin, memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap proses injeksi bahan bakar. Komponen yang selanjutnya yaitu ada roller tappet. Fungsi dari roller tappet untuk mengatur dan mengaturkan gerakan plunyer dalam pompa injeksi. Plunyer itu bekerja dengan cara bergerak linear untuk memompa bahan bakar dari tangki ke dalam silinder mesin. Jadi roller tappet ini memungkinkan plunyer untuk bergerak secara linear dengan mengurangi gesekan antara plunyer dan bagian lainnya dari pompa. Dalam sistem pompa injeksi, roller tappet bekerja sama dengan camshaft untuk mendorong plunyer sesuai dengan firing order atau urutan pengapiannya. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada camshaft atau komponen yang terakhir. Pada komponen camshaft itu salah satu komponen yang terdapat pada pompa injeksi tipe inline ini ya teman-teman. Jadi fungsi camshaft itu untuk menggerakkan piston yang berada di dalam pompa. Gerakan piston inilah yang akan menyedot bahan bakar dari tangki dan mendorong ke dalam ruang bakar melalui selang injeksi. Selanjutnya ada cara kerja dari pompa injeksi tipe inline. Di sini saya ingin membahas cara kerja tentang pompa injeksi tipe inline pada saat posisi idle dan juga pada saat posisi berjalan. Yang pertama itu cara kerja dari pompa injeksi tipe inline. Bagaimana sih cara kerja atau prinsip kerjanya dari pompa injeksi tipe inline ini? Jadi bahan bakar yang berasal dari full tank akan dipompa oleh feed pump menuju ke water centimeter. Bisa dilihat teman-teman. Nah, pada water centimeter ini akan disaring oleh full filter
sehingga bahan bakar dipastikan dalam keadaan bersih sebelum dikirim menuju ke rakitan. Kita lanjut menuju dari water centimeter menuju ke rakitan pompa injeksi, di mana di sini bahan bakar dipompa oleh injeksi menuju ke plunger atau dipompa oleh plunger. Bisa dilihat teman-teman pergerakan plunger yang naik atas bawah untuk memompa bahan bakar. Dan akhirnya akan disalurkan menuju ke nozzle. Dan di nozzle terjadi penyemprotan bahan bakar. Oke, tadi merupakan cara kerja dari pompa injeksi tipe inline. Selanjutnya ada pompa injeksi tipe inline pada saat posisi idle. Kami teman-teman berasal dari full tank menuju ke feed pump menuju ke water centimeter menuju ke rakitan, dan rakitan akan dipompa oleh plunger. Namun yang membedakan di sini adalah pada pengaturan kecepatan belum bekerja, dan flyweight ini belum terlempar memegal karena kecepatannya masih di bawah RPM, sehingga tuas pengontrol ini masih mentok ke kiri, sehingga kecepatannya masih stasioner atau idle. Nah, yang membedakan di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada cara kerja pompa injeksi tipe inline pada saat posisi berjalan. Berawal dari bahan bakar yang berada di full tank akan dipompa oleh feed pump menuju ke water centimeter atau full filter yang nantinya akan disaring dan dialirkan menuju ke rakitan pompa injeksi. Di dalam ini kecepatannya berjalan, jadi tuas kontrol ini ketarik oleh pijakan pedal gas. Dapat diperhatikan pada bagian gubernurnya, karena dia ketarik atau ke gas, maka stasioner camshaft ini akan mendorong kontrol leg ke kanan sehingga memutar plunger. Ketika plunger ini berputar, maka coakan di dalamnya akan ikut berputar sehingga bahan bakar di atasnya akan masuk lebih banyak, dan yang masuk ke injektor akan lebih banyak mengikuti panjang gerakan kontrol leg ke kanan. Untuk itu maka simak animasi berikut. Oke. Untuk pengembaliannya pada sisa gas atau sisa bahan bakar ini pada injektor akan dikembalikan menuju ke full tank. Jadi bahan bakar ini yang tidak terpakai pada komponen nozzle ini akan dikembalikan menuju ke full tank ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita melihat video pembelajaran dari saya, semoga teman-teman dapat mengetahui tentang pengertian, tentang jenis, dan juga tentang komponen, serta juga tentang cara kerja. Sekian video dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.